Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang kutipan dan catatan kaki. Pembelajaran bahasa Indonesia kelompok 9. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu pertama Rizky Fajar, kedua Siti Puspa Rahayu, tiga Sukma Anda Sartika, dan keempat Windy Safira. Selanjutnya kutipan. Yang pertama itu kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kutipan adalah pengambilan alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu fungsi kutipan. Yang pertama itu landasan teori, kedua itu penguatan pendapat orang lain, ketiga penjelasan suatu uraian, dan terakhir itu bahan bukti untuk menunjang suatu pendapat. Selanjutnya ketiga itu jenis kutipan. Jenis kutipan itu ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip. Penulis tidak mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah penulis menuliskan intisari dari pendapat yang ada sumbernya. Yang selanjutnya itu contoh kutipan langsung. Agus mengatakan perlu dikembangkan sikap asosiatif dan aspiratif terhadap pengetahuan-pengetahuan tandingan yang dimiliki dan dipegang teguh kaum miskin yang terlibat dalam akar penjarahan. Sudipyo 2002 halaman 184. Yang kedua itu contoh kutipan tidak langsung. Sikap asosiatif dan aspiratif terhadap pengetahuan-pengetahuan tandingan yang dimiliki dan dipegang teguh kaum miskin yang terlibat dalam akar penjarahan perlu dikembangkan agar mereka terbuka pada perkembangan yang di sekitarnya. Hal itu penting agar mereka tidak terpaku pada padi, jagung, tetapi juga pada komoditi yang lain. Sudipyo 2001 halaman 12. Selain itu Joni menyatakan bahwa bla 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 bla. Selanjutnya itu 4 cara mengutip penggunaan kutipan. Yang pertama itu cara penulisan kutipan. Yang pertama di depan. Muas buka kurung 1989 halaman 23 tutup kurung perpustakaan merupakan bla bla bla. Yang kedua itu di tengah. Contohnya itu mengenai kalimat efektif, Anton M. Moulino mengemukakan kalimat efektif dapat dikenalkan karena ciri-cirinya yang berikut: keutuhan, perpautan, pemusatan, perhatian, dan keringkasan. Yang terakhir itu di akhir. Pengembangan koleksi harus didasarkan pada kajian pemakaian yang tepat sehingga terjadi efisien dan tingkat keterpakaian yang tinggi. Michel 1976 halaman 125. Selanjutnya itu B. Catatan kaki. 1. Pengertian catatan kaki. Dalam bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, footnote berarti catatan kaki. Artinya dari catatan kaki itu yaitu keterangan yang dicantumkan pada margin bahwa pada halaman buku biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf yang di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Selanjutnya itu catatan kaki merupakan sebuah daftar keterangan tambahan khusus yang tertulis di bagian paling bawah setiap lembaran di akhir bab sebuah karya ilmiah, baik makalah, tesis, skripsi, maupun lain-lainnya. Catatan kaki juga termasuk keterangan referensi yang berada di kaki
tulisan ataupun tes karya ilmiah. Catatan kaki biasanya digunakan untuk memberi keterangan dari komentar, menjelaskan sumber kutipan, atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan atau bibliografi. Selanjutnya, itu ada ciri-ciri catatan kaki. Berikut adalah ciri-ciri catatan kaki antara lain. Yang pertama itu diberi nomor, biasanya nomornya berurutan. Yang kedua itu biasanya catatan kaki ada di paling bawah tulisan atau teks. Yang ketiga itu biasanya ukuran hurufnya lebih kecil dari tulisan atau teks. Yang keempat itu terdapat halaman yang kutip. Yang kelima itu kota terbit dan penerbit ditulis dalam tanda kurung. Yang terakhir itu judul buku dicetak miring. Selanjutnya nomor 3 itu jenis-jenis catatan kaki. Yang berikut adalah jenis-jenis catatan kaki. Yang pertama itu ibid. Ibid merupakan singkatan dari ibidium yang berarti sama dengan di atas. Biasanya ibid digunakan untuk menulis catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya. Tidak dipakai apabila telah ada catatan kaki lain yang menyelingnya. Diketik atau ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicetak miring, dan di akhir titik. Apabila referensi berikut berasal dari jilid atau halaman lain, urutan penulisan ibid, jilid, halaman. Contohnya Jonathan Hallwest, An Introduction to Social Gating, buka kurung Faris, .2 Java 1996, halaman 59. Yang kedua itu ibid, H, 102. Selanjutnya itu penjelasan tentang aturan penulisan catatan kaki. Yang pertama itu urutannya nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua itu nama pengarang ditulis lengkap, tidak boleh dibalik, dan tanda gelar akademik. Judul buku masing-masing kata ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring, di garis bawah, atau dicetak tebal. Yang keempat itu tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki adalah koma. Yang kelima itu harus disediakan ruang atau tempat secukupnya pada kaki halaman tersebut sehingga margin di bawah tidak boleh lebih sempit dari 3 cm sesudah diketik baris terakhir dan catatan kaki. Yang selanjutnya sesudah baris terakhir dari tes dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan dengan huruf pika atau 18 ketikan dalam huruf T. Selanjutnya itu dalam jarak 2 spasi dari jenis tadi dalam jarak 5-7 ketikan dari margin kiri nomor penunjuk. Selanjutnya itu langsung sesudah nomor penunjukan setengah spasi ke bawah mulai diketik. Baris pertama dicatat catatan kaki. Selanjutnya itu jarak antara baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat. Sedangkan jarak antara catatan kaki pada halaman yang sama kalau ada adalah 2 spasi. Barisan terakhir itu barisan kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Selanjutnya itu penjelasan objek. Objek merupakan singkatan dari opera cantati yang artinya dalam karyanya yang telah dikutip secara umum. Objek merujuk buku sumber yang telah disebut dan diselingi sumber lain. Contohnya itu Jonathan Holmes, An Introduction to Social Gating, buka kurung Faris, .2 Java 1996, halaman 59. Selanjutnya itu contohnya lagi Ahmad Karlis, pengantaran sosiologistik, buka kurung Bandung,
3 serangkai 2000 halaman 54. Contohnya itu ditambahin objit. Selanjutnya locit yang merupakan singkatan dari loco cintati, artinya tempat yang telah dikutip biasanya digunakan untuk merujuk sumber data pustaka yang serupa yang berupa kumpulan esai, jurnal, ensiklopedia atau majalah dan telah diselingi sumber lain. Contohnya itu Ahmad Kharlis, Pengantar Sosiologi Bandung, 3 serangkai 2000 halaman 54. Contohnya itu ditambahin locit. Selanjutnya 5. Fungsi catatan kaki. Fungsi catatan kaki ini untuk memberi keterangan serta penjelasan terkait sumber dari sebuah kutipan penyusunan karya ilmiah agar bisa dimengerti oleh pembacanya. Yang kedua itu untuk menghargai sumber dari kutipan yang telah dikutip agar pembaca karya ilmiah tahu tentang sumber kutipan yang dipakai. Selanjutnya itu untuk menunjukkan referensi lainnya agar pembaca karya ilmiah tersebut bisa mengetahui ulasan secara lebih jelas tentang istilah yang sudah digunakan dalam karya ilmiah tersebut. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih, maaf kalau ada salah-salah kata karena itu kesalahan dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.